Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Esti. Hari ini kalian akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Sebelum belajar, Bu Esti akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menyusun sebuah cerita bergambar dengan runtut. Yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan alat gerak dari hewan secara tepat. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan dalam air secara tanggung jawab. Kamu tentu pernah melihat sebuah gambar cerita dalam sebuah buku. Nah, gambar tersebut disebut dengan gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang atau hewan dalam sebuah peristiwa. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar foto dan goresan tangan. Objek gambar ilustrasi bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di sekitar. Adapun ragam ilustrasi bisa beraneka ragam. Yang pertama, cergam. Cergam adalah cerita bergambar yang berisi sebuah cerita dengan alur yang pendek. Yang kedua, komik. Komik hampir mirip dengan cergam, namun ceritanya lebih panjang. Yang ketiga, kartun. Kartun adalah gambar yang memiliki unsur jenaka atau lucu. Yang keempat, karikatur. Karikatur adalah gambar yang objeknya dilebih-lebihkan. Cover adalah gambar kulit dari sebuah buku atau majalah. Nah, untuk yang terakhir yaitu pamflet. Pamflet adalah tulisan yang berisi gambar yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk tertentu. Untuk membuat gambar ilustrasi, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah membuat gagasan. Membuat gagasan bisa dimulai dengan menentukan tokoh, adegan, suasana, alur, dan media yang akan digunakan. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar dari sebuah gagasan yang akan kita buat. Langkah terakhir dalam membuat cerita ilustrasi adalah pewarnaan. Pewarnaan bisa dengan menggunakan 2 corak. Yang pertama, corak realis, yaitu mewarnai sesuai dengan gambar aslinya. Yang kedua adalah corak non-realis, yaitu mewarnai bebas sesuai dengan imajinasi kita. Pewarnaan bisa dengan menggunakan cat air, cat minyak, krayon, spidol, dan pensil warna. Gimana anak-anak? Sudah paham kan tentang gambar cerita? Nah, untuk tugas SBTP kalian hari ini, coba kalian buat cerita bergambar dengan tema hewan peliharaanku. Kalian bisa menggambarkannya di kertas HVS. Nanti kalian menggambarkannya secara runtut, kemudian kalian ceritakan dalam bentuk tulisan. Dan jangan lupa diwarnai dengan corak non-realis atau sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan yang tergolong vertebrata contohnya adalah aves atau jenis burung, amfibi atau hewan yang hidup di 2 tempat, reptil atau hewan melata contohnya adalah ular dan kadal. Kemudian ada mamalia atau hewan menyusui contohnya adalah kelinci. Nah, kemudian yang terakhir adalah Pisces atau jenis ikan. Berikut adalah contoh hewan vertebrata beserta alat gerak dan fungsinya. Yang pertama, ikan.
Ikan, alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk berenang dan melompat. Yang kedua adalah katak. Sebelum menjadi katak dewasa, fase hidup dari katak berupa berudu. Nah, di sini alat gerak berudu adalah sirip, ekor, dan kaki. Fungsinya adalah untuk berenang dan untuk melompat. Yang ketiga adalah burung. Burung, alat geraknya adalah sayap dan kaki. Fungsinya untuk terbang dan untuk berjalan. Yang keempat adalah kelinci. Kelinci termasuk hewan mamalia atau hewan menyusui. Alat geraknya adalah kaki. Nah, kaki ini berfungsi untuk berlari, melompat, menggali tanah, dan untuk berjalan. Yang terakhir ada jenis ular, buaya, dan penyu. Ini termasuk hewan reptil. Ular, alat geraknya adalah otot perut. Sementara untuk penyu, alat geraknya adalah kaki dayung. Dan untuk buaya, alat geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk berjalan, merayap, dan berenang. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang coba Bu Guru minta kalian untuk buka buku tematik halaman 16. Di sana kalian akan menemukan bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Nah, di situ kalian bisa membacanya dahulu. Lalu kemudian kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembangnya seperti pada contoh halaman 17. Ini menjadi bagian dari tugas bahasa Indonesia kalian hari ini. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Demikian untuk materi hari ini yang bisa Bu Esti sampaikan pada kalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.